Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar? Ya, saya senang sekali kita boleh berjumpa kembali, baik melalui channel YouTube, Facebook, ataupun juga yang ada di tempat ini. Rasa syukur kita oleh karena Tuhan berikan kesempatan buat kita. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita boleh dapat saling menjaga kesehatan kita di antara satu dengan yang lainnya. Selamat datang Pak Sinoan Sineri ya, yang boleh bersama dengan kita bergabung di dalam ibadah kita, dan juga bersyukur oleh karena pada kesempatan di hari ini rasa syukur kita oleh karena perjalanan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Taman Safari pada waktu itu akhirnya dalam sebuah kemandirian pada tanggal 21 Februari 2021 yang lalu, dan hari ini kita boleh merasakan syukur kita oleh karena Tuhan terus menjaga dan Tuhan terus menyertai, dan biarlah terus semakin menghasilkan buah-buah yang terbaik yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Selamat ulang tahun Pak Marulam di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan berkati sebagai suami, sebagai karyawan, agar sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang tua, sungguh-sungguh boleh dapat terus berkarya bagi Tuhan. Dan satu informasi, nanti sore jam 5:30 kita akan mengadakan rasa syukur kita berkenaan dengan Natal kita yang sudah selesai. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani semua akan diundang, dan silahkan hadir pada jam 5:30 sore di lantai 2 di Resto Karavan. Lantai 2 di Resto Karavan, harapannya semua bisa berbagi bersama-sama dan berbagi sukacita oleh karena Tuhan menolong di dalam Natal kita. Sekali lagi selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki saat ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang menyembah Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersatu dulu secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur pasal 145 ayat yang pertama. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan datang ke hadapan Tuhan. Ku ada sebab anugerah Tuhan.
atas setiap anugerah yang telah Engkau berikan untuk kami semua Tuhan, atas setiap kebaikan yang telah Engkau berikan untuk kami semua Tuhan. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul tempat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu akan terus menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan menolong dan memimpin kami Tuhan. Kiranya curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus juga hadir di rumah mereka Tuhan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan tolong, Engkau akan pimpin mereka sehingga sampai di tempat ini dan bisa beribadah bersama kami semua Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan kembali puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan kita bahagia melayani Tuhan kita. Bahagia melayani Raja-Ku. Hari ini kita merayakan untuk kemandirian gereja kita yang kedua ya Pak ya. Banyak hal yang sudah kita lewati. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai gereja kita. Safari Baptis Fellowship akan terus maju dan terus berkembang. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji Mas gereja kita, One Mission, One Heart.
melayani pekerjaan Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan video perjalanan kemandirian SPBF selama tahun 2022 sampai 2023. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Selain puji dan sembah.
perjalanan gereja kita selama 1 tahun yang sudah kita lewati. Kita percaya Tuhan selalu menyertai gereja kita, dan kita percaya kita melayani Tuhan sepenuh hati supaya gereja kita akan semakin berkembang. Kita akan persiapkan hati kita melalui pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Bapa surgawi memeliharaku. segala kebutuhan dan keperluan kami di dalam segala situasi dan keadaan yang mungkin sulit bagi kami. Namun kami bersyukur juga masih memberikan kerelaan hati bagi kami untuk memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menerima persembahan kami ini
dan dialah Engkau akan pakai melalui SPBF tempat ini untuk mengabdikan hidup di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami yakin ketika kami memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, dengan kerendahan hati, kami yakin Kau akan mengembalikan berkat-berkat secara penuh kepada kami. Bukan saja berkat-berkat secara jasmani, terlebih daripada itu berkat-berkat secara rohani. Engkau pasti akan menjauhkan di segala belalang-belalang lahap, bahkan mungkin orang-orang yang mungkin ingin menghambat jalannya berkat bagi kami. Kami yakin berkat itu selalu ada bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah persembahan kami, berkati persembahan kami. Aku
menyiapkan diri kami untuk datang kepada Tuhan. Di saat kebenaran firman-Mu disampaikan, kami boleh menjadi hamba yang rela untuk mendengar, yang rela untuk menutup segala sesuatu yang ingin menghambat berkat kebenaran firman yang disampaikan menjadi sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan urapan-Mu, kuasa-Mu, secara khusus bagi hamba-Mu yang lemah, yang kurang, yang tidak terbatas, yang terbatas ini. Tetapi biarlah pesan firman-Mu ini adalah pesan yang datangnya daripada-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi kami semuanya supaya kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita menyadari bahwa situasi yang sangat sulit bagi gereja-gereja pada masa sekarang ini di dalam pertumbuhan dan perkembangan menghasilkan buah yang sangat-sangat indah di mata Tuhan menjadi sesuatu yang sulit. Ketika COVID-19 sampai sekarang ini, bagaimana semakin hari gereja-gereja semakin ingin meningkatkan segala sumber daya pelayanan, bahkan kehadiran sekalipun, itu menjadi sesuatu yang terkadang sangat sulit oleh karena sudah terbiasa dengan secara online. Namun demikian kita boleh bersyukur bersama-sama ketika kita kembali diingatkan bukan hanya sekedar online itu menjadi sesuatu yang memang itu baik, tetapi akan menjadi semakin baik lagi ketika kita boleh bersama-sama terlibat secara langsung di dalam pelayanan kita. Nah, pada saat ibadah syukur, kesempatan kemandirian Safari Park Baptist Fellowship pada kesempatan di pagi hari ini, di mana tanggal 21 yang akan datang adalah di tahun yang kedua kemandirian itu terjadi. Ada banyak proses-proses yang harus dilewati, ada banyak aturan-aturan yang harus dikerjakan sehingga akhirnya gereja ini boleh menjadi gereja yang mandiri. Semuanya tidak akan pernah bisa dikerjakan dan dilakukan tanpa one mission, one heart, tanpa satu hati, satu misi, satu hati. Dan bersyukur bahwa saudara sekalian yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang ada di dalam sebuah keseharian untuk misi Tuhan melalui Taman Safari Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana murid sejati itu suka membuktikan buah pelayanannya. Ada kata suka. Menjadi sebuah kebanggaan kalau kita menjadi murid Kristus bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik. Ada sebuah kebanggaan yang memang dirasakan yang dikehendaki oleh Tuhan kalau kita bersama-sama bisa menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Baik itu buah di dalam pekerjaan kita, buah bersama dengan sesama kita, di dalam keluarga kita, ataupun dimanapun kita berada. Ketika kita bicara tentang buah, kemarin di hari Rabu saya berbicara sharing tentang buah yang baik akan menghasilkan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, buah yang seperti apa? Dan tentunya Tuhan kita juga akan membuat kita bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah keinginan kerinduan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan yang terjadi next. Apa yang terjadi? Ketika kita ada di dalam dunia pertanian, tentunya kita rindu saudara sekalian, kita rindu bahwa segala sesuatu yang kita tanam harapannya menghasilkan buah yang baik, harapannya menghasilkan buah yang lebat dengan cara dipupuk, dicangkul dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Saya di pastori di Joglo beberapa saat yang lalu rindu ya, dengan lahan yang cukup luas, rindu untuk bisa menanam sesuatu. Nanam singkong, hasilnya durian. Nggak mungkin toh, nggak mungkin ya. Jadi
Jadi ketika saya menanam singkong, ubi gitu ya, kita bersyukur ubinya bisa berbuah. Senang sekali melihat, walaupun tidak banyak, walaupun banyak yang gagal. Saya beli jagung yang tidak bisa lambai, satu tubuhnya yang kecil-kecil. Tidak tahu sebabnya apa, karena mungkin saya bukan ahli pertanian, bukan ahli pertanahan. Tetapi saya sangat senang ketika saya melihat buah-buah itu bisa dapat bergelantungan, saya bisa menyaksikan, wah senang sekali. Ketika di belakang ada pisang gitu, saya suka pisang. Di belakang pohon pisang tumbuh, kemudian ada buahnya, waduh senang sekali. Walaupun tidak kemakan gitu ya. Karena kecil-kecil ya, kita nggak bisa dimakan. Yang di depan juga sama, sekarang ada 2 sisir. Ditunggu-tunggu nggak tahu matang atau tidak sampai sekarang. Melihat buah alpukat gitu ya, senang sekali. Walaupun jatuh agak bonyok-bonyok gitu ya, tapi kita lihat dikupas masih enak kita makan. Senang sekali. Tetapi bagaimana kalau gambar pohon-pohon yang tidak memiliki buah? Pasti kita tidak suka, pasti kita tidak senang, dan pasti kita kecewa. Kita sudah menanam sekian lama, sekian tahun, ternyata tidak menghasilkan buah apa-apa. Sangat bangga sekali ketika satu pisang bisa diberikan buah. Ada 3 tandan, saudara sekalian ya. Ada 3 tandan pohon buah pisang. Senang sekali. Dan saya melihat di YouTube ternyata ada satu pohon pisang bisa menghasilkan beberapa tandan. Luar biasa. Pasti mereka bangga. Nanam apa ini? Kentang ya. Kentang ditanam, kemarin saya juga dapat dari Preman di Joglo, dapat kentang, puji nama Tuhan. Senang sekali, mereka senang sekali ketika menghasilkan. Apalagi kalau pohon pisang, nah buahnya durian. Siapa yang tidak senang? Nah saudara, makanya ada banyak orang-orang itu yang memanipulasi ya, pohon pisang dikasih gantungan durian dan sebagainya supaya menyenangkan. Nah saudara, inilah harapan kita. Harapan kita, pohon yang kita tanam akan menghasilkan buah yang sangat banyak, bisa dinikmati oleh kita, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun kenyataan yang terjadi di dalam sebuah proses yang terjadi, terkadang itu menjadi sesuatu yang sangat sulit, yang sehingga kita tidak bisa menghasilkan, atau pohon yang kita harapkan tidak menghasilkan buah yang kita harapkan. Dan tentunya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki, menginginkan bagi kita menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah apa yang kita bisa hasilkan melalui pekerjaan kita, tetapi bagaimana melalui pekerjaan kita bisa menghasilkan berkat-berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang, yang tentunya itu menjadi hal yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, namun apa yang terjadi juga kita bisa melihat next. Nah saudara, bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kehidupan anak-anak Tuhan seperti ini, saudara sekalian? Kita lihat ya, ketika ibadah ya ada yang serius, tetapi ada yang ngantuk ya. Apalagi kalau saudara melihat filmnya Mr. Bean, ya senggol sana, senggol sini, gitu, ketawa sana, ketawa sini. Nah saudara, ini banyak hal yang terjadi pada masa sekarang ini. Bahkan kita bisa melihat gereja bisa dikatakan sebagai tempat bertemu, kemudian main game, ada yang tidur, ada yang macam-macam dan sebagainya. Tetapi jangan melihat dari segi negatifnya, ada hal yang positif. Anak-anak dididik untuk menyembah Tuhan, dan sesuatu yang luar biasa, anak-anak bisa begitu seriusnya dia ingin menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Kalau anak-anak seperti ini, siapa yang bangga? Tentu orang tuanya, tentu Tuhan bangga. Tetapi ketika kita melihat anak-anak kemudian kita sendiri tidak mengikuti anak-anak seperti ini, apa yang dibanggakan oleh anak-anak terhadap orang tuanya? Saudara,
Luar biasa pelayanan pengabdian, ada yang khotbah, ada yang paduan suara, ada yang WL, ada yang singer. Semuanya terlibat bersama-sama menghasilkan sesuatu yang baik dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya, bagi para muridnya. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan next. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah pelayanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini berbicara di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba melihat ayat ini, kita bisa merenungkan secara khusus ayat 35 sama dengan ayat yang ke-45 ini berbicara tentang murid-murid Yesus Kristus, permintaan Yakobus dan Yohanes, di mana mereka ingin menjadi seorang yang terkemuka, yang terbesar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berbanding terbalik dengan apa yang disampaikannya. Bukan masalah yang terbesar, tetapi bagaimana kehidupan seseorang harus memiliki kehidupan sebagai seorang hamba yang rela untuk melepaskan kebesarannya untuk melayani Tuhan. Itulah yang sesungguhnya yang sedang diungkapkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudara sekalian yang patut kita renungkan. Next. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 42 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka, dan seterusnya. Tidak demikian di antara kamu. Ini bicara tentang pemerintah bangsa-bangsa, tetapi akhirnya Tuhan Yesus mengingatkan kembali fokus utama di dalam kehidupan para muridnya. Sehingga bagaimana kita bisa menghasilkan buah pelayanan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita berbuah semakin hari semakin banyak dan semakin banyak, adalah ketika saudara dan saya adalah murid-murid Kristus yang berfokus kepada Tuhan. Kata tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, dikatakan hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah kepopuleran, bukan masalah karena kamu bisa melakukan banyak hal, bukan masalah supaya kamu menjadi orang yang terkemuka, bukan masalah supaya kamu menjadi orang yang tenar, saudara sekalian. Tetapi bagaimana pribadi murid-murid Yesus Kristus adalah pribadi yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhannya, fokus kepada Allahnya, sehingga kata barang siapa ini memberikan sebuah petunjuk bagi para muridnya, supaya para muridnya bukan hanya sekedar kerinduannya untuk menjadi yang terbesar di dalam kehidupannya sebagai pribadi-pribadi, sebagai orang-orang yang siap melakukan pelayanannya kepada Tuhan, tetapi barang siapa ini berbicara tentang bagaimana kehidupannya bukan fokus kepada kehidupan yang ada di dunia, bukan fokus kepada kehidupan di mana mereka akan menjadi yang terbesar, menjadi yang terkenal, tetapi fokus kepada pribadi yang memanggil para muridnya, sehingga ketika para muridnya sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, maka kebesaran itu pun akan mengikuti di dalam perjalanan
perjalanan para muridnya. Kita sadar, kita tahu siapakah Yakobus. Kita sadar, kita tahu siapakah Petrus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Berapa kali ayam berkokok? Berapa? 3 kali? Enggak lah ya. Ayam berkokok semaunya ayamnya. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Tapi berkenaan dengan Petrus memang 3 kali. Nah, saudara sekalian, ada waktu-waktu penting bagi kita. Terkadang kita melepaskan diri dan akhirnya kita tidak fokus kepada Tuhan. Yang kita kejar adalah kebesaran. Yang kita kejar adalah bagaimana kita menjadi orang yang terkemuka. Yang kita akan kejar adalah bagaimana supaya karir kita semakin tinggi. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun, yang kita kejar adalah ketika kita bisa melakukan banyak hal, maka kita akan menjadi orang yang cukup dikenal dan akhirnya dipuja dan dipuji. Ini bukanlah bagian daripada murid sejati yang suka untuk menghasilkan buah pelayanannya. Tetapi murid sejati yang suka menghasilkan buah pelayanannya adalah ketika mereka fokus kepada Tuhan, maka mereka akan menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik di dalam hidupnya. Tidak perlu diperintah, tidak perlu istilahnya dipaksa-paksa, tetapi mereka akan hadir untuk beribadah. Tidak perlu diperintah, tidak perlu dipaksa-paksa, mereka akan siap untuk melayani Tuhan. Tidak perlu diperintah, tidak perlu dipaksa-paksa, mereka akan menjadi karyawan yang akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak perlu diperintah dan dipaksa menjadi suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak. Mereka akan melakukan tugasnya masing-masing dengan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kembali hidupnya fokus kepada Tuhan. Nah, apakah kita fokus kepada Tuhan? Kembali, dunia ini hanya mampir bumi. Kita hanya sementara. Tetapi di dunia ini kita sedang berjuang untuk menghasilkan bagaimana kita hidup di dunia yang akan datang ketika Yesus ada di mana kita berada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu berlatih untuk fokus kepada Tuhan ketika kita ada di dunia ini. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita bersama-sama kembali melihat di dalam ayat yang ke-44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sekali lagi saya katakan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara sekalian, kalau kita sudah fokus kepada Tuhan, maka yang kedua kita harus bersedia menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukanlah pendeta tok, saudara sekalian. Hamba Tuhan itu bukanlah hanya sekedar pemimpin-pemimpin ataupun pengurus gereja, tetapi setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Jadi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka apa yang harus ada di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar fokus, tapi bagaimana kita ditetapkan juga untuk kita boleh menjadi hamba Tuhan yang baik. Saudara sekalian, barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi pelayan hamba dari semuanya. Saudara sekalian, tidak peduli, bukannya hambanya gereja, tetapi hamba dari kita masing-masing. Hamba doulos, seorang budak, kalau bahasa kasarnya seorang babu, diperintah oleh tuannya. Pagi harus bangun, siang harus bangun, malam, tengah hari, atau dimanapun waktu yang memang harus diminta untuk bangun melakukan sesuatu, seorang budak akan melakukannya. Tidak peduli, walaupun gajinya sedikit, tetapi seorang budak tidak memperhitungkan itu. Dia harus rela meninggalkan haknya. Dia harus mengesampingkan keinginannya. Dia harus siap menjadi hamba dari semuanya. Mungkin sulit kita menjadi hamba di antara satu dengan yang lain. Ketika saya menjadi hambanya Pak Emeraldo, mungkin saya masih bisa. Tetapi mungkin dalam tanda kutip,
Kalau saya menjadi hambanya Pak Febri katakanlah, atau Elia katakanlah, mungkin saya mikir-mikir secara manusia, ya, secara manusia. Tetapi Tuhan ingin menyampaikan bahwa ke-12 muridnya yang berbeda-beda karakter, yang berbeda-beda budaya, mereka disatukan untuk menjadi hamba dari semuanya. Dan ketika saudara dan saya ada di tempat ini, kita semua juga menjadi hamba dari semuanya. Oleh karena kita fokus kepada Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, maka seharusnya kita bersedia untuk mengerjakan apapun, saudara sekalian, yang menjadi kerinduan Tuhan. Sehingga di dalam segala situasi, keadaan apapun, kondisi apapun, ketika kita menjadi hamba, tentunya kita ingin melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dulu seorang bapak tidak mau yang menyetrika bajunya sendiri. Bapak saya seperti itu, kata kalau bapak-bapak yang lain. Setiap kali ingin pergi kerja, istri, semuanya disiapkan. Kopi, istri, semuanya istri. Bapak pergi, mama saya jualan bakso, jualan gorengan. Seperti itu, saudara. Tetapi apakah seorang bapak ketika melihat istrinya mungkin banyak pekerjaan, kita tidak mau melakukannya? Seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang fokus kepada Tuhan, kita harus berani untuk mengesampingkan hak kita, untuk saling mengisi, saling menolong di antara satu dengan yang lain, saling melengkapi. Dan tentunya itu di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan kelompok-kelompok organisasi, ataupun mungkin juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita tidak akan pernah menutup mata ketika di satu sisi bahwa sebenarnya ini adalah pekerjaan saya, pekerjaan yang lain saya tidak mau tahu. Tetapi ketika kita menjadi seorang hamba, apakah kita siap? Kadang-kadang harus mengambil alih. Bahkan seorang pimpinan juga kadang-kadang harus mengambil alih ketika anak buahnya mungkin sedang tidak bisa melakukan tugasnya. Banyak hal ya, pengalaman-pengalaman Taman Safari itu membuat saya juga belajar dari situ. Kadang-kadang dari satpam bisa menjadi tukang sapu, dari tukang sapu bisa menjadi satpam, begitu seterusnya. Semuanya saling berbagi. Luar biasa. Bagaimana kalau hal itu ada di dalam gereja Tuhan? Safari Pak Baptis Fellowship, kita semua membutuhkan pelayan-pelayan yang siap menjadi hamba dari semuanya. Ketika kita siap menjadi hamba dari semuanya, saudara sekalian, kita tidak akan pernah kekurangan pemain musik, WL, singer. Semuanya akan berbondong-bondong berjuang. Ayo, aku mau singer. Ayo, aku mau jadi pengkhotbah. Ayo, aku mau jadi penerima tamu. Ayo, kamu mau jadi berdoa. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tetapi untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin pekerjaan kita adalah pekerjaan yang sangat-sangat kotor, katakanlah. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan dan kita lakukan dengan hati hamba, pekerjaan yang kotor sekalipun menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara, seperti yang kita baca firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pengorbanan, berkorban bagi Tuhan. Yesus Kristus sebagai manusia, Dia datang bukan untuk dilayani. Dia diutus Bapaknya sampai mati di atas kayu salib supaya kita bersama-sama ditebus dari segala sesuatu dosa-dosa yang seharusnya kita masuk di dalam neraka. Tetapi karena pengorbanannya kita mendapatkan sukacita, berkorban bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban. Lalu pertanyaannya, saudara sekalian,
korbankan dari diri kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya saudara dan saya juga ditetapkan rela berkorban bersama-sama untuk mengagungkan puja dan puji kita kepada Tuhan. 1 jam saja kita beribadah, 1 jam saja kita melayani, tetapi kita harus meninggalkan atau mungkin mengesampingkan waktu 1 jam itu. Kita berkorban dengan 1 jam, kita berkorban dengan mungkin kita belum makan, kita berkorban mungkin dari jauh kita harus datang ke tempat ini, tetapi itu ada sebuah pengorbanan yang sangat kecil dibandingkan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, bicara tentang berkorban bagi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa dapat menyamakan diri kita dengan Tuhan kita, tetapi kita bisa melakukan sebanyak yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Walaupun mungkin kita harus merelakan berkorban waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, asalkan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu kita muliakan. Menjadi perenungan bagi kita pada kesempatan pagi hari. Next, saudara kenal sebelah kiri John F. Kennedy, Presiden Amerika. Jangan tanyakan apa yang harus negara berikan kepada, tetapi tanyakanlah apa yang harus kamu berikan untuk negara. Jangan bertanya, saudara sekalian, apa yang harus Tuhan berikan kepada, kan gitu ya. Tetapi sebenarnya bertanyalah, apa yang harus saudara berikan kepada Tuhan. Yang kedua, Presiden kita Soekarno, dia mengatakan 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan bisa mengubah dunia. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya ada orang-orang yang sesungguhnya mau dipakai. Kalau kita semua sebagai hamba-hamba, berikanlah 10 gitu ya. Kalau mau semuanya gitu ya, kadang-kadang cari 10 aja susah. Tetapi ketika kita semua menyediakan diri, ayo aku mau mengubah dunia melalui kita berubah bersama-sama dan mau ikut mengubah. Ketika saudara dan saya rindu karakter-karakter murid-murid sejati bisa ada di dalam Taman Safari Indonesia, tidak bisa tidak, saudara semua harus terlibat di dalamnya. Pembangunan karakter dimulai dari diri Bapak Ibu sekalian, tetapi juga dimulai dari keintiman Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan dan dengan sesama, dan akhirnya melayani Tuhan. Apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan, mari kita berikan kepada Tuhan. Mungkin hidupmu, mungkin hartamu, mungkin tenagamu, mungkin pikiranmu, mungkin waktumu, bahkan mungkin yang ada padamu. Bukan hanya di dalam lingkup gedung gereja, tetapi di luar sana. Ketika kita menjadikan hidup kita fokus kepada Tuhan, maka sejatinya saudara perlu melakukan sesuatu. Ketika saudara bermakna bagi sesama, itu juga ada sebuah bagian dari kerinduan Tuhan untuk boleh ada di dalam hidup. Hasilkan buah pelayanan yang baik dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, di dalam segala situasi dan keadaan apapun. Tetaplah hasilkan buah yang baik. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Sebuah him dan kerinduan kita bersama-sama di Taman Safari Indonesia yang boleh menjadi kerinduan kita bersama-sama. Di atas bukit Taman Safari berdiri gereja. Di atas bukit
Oleh karena pimpinan Taman Safari, kami boleh ada di tempat ini. Gereja Tuhan yang berdiri, yang menjulang tinggi. Banyak orang mendengar suara yang mengalun, ada puji-pujian yang dipuji dan dipuja oleh anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami boleh bersyukur atas firman Tuhan hari ini, tetapi jangan kami fokus kepada-Mu Tuhan, supaya kami mampu menjadi hamba Tuhan bagi semuanya, rela berkorban, menunaikan tugas dengan hati tulus, sabar teguh di dalam iman kami, setia sampai akhir, dan akhirnya memuliakan nama-Mu. Kami sadar, kami tahu harapan kami bisa mengerjakan dengan baik. Namun kami juga sadar dan kami tahu banyak dan penuh dengan tantangan, tetapi kami tetap kuat untuk boleh berjuang menghasilkan karya yang terbesar melalui pelayanan kami, melalui gereja ini, melalui pekerjaan kami, melalui pribadi kami masing-masing. Urapan-Mu terjadi atas kami supaya ketika kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi hamba dari semuanya dan kami boleh berkorban. Dan akhirnya kami memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui keluarga kami, bahkan melalui lingkungan masyarakat di mana kami tinggal dan kami ada. Kami menjadi berkat bagi mereka. Kami mohon kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu dan kami boleh menjadi saksi yang terbaik. Berkati Taman Safari Indonesia, Kau berkati owner, Kau berkati komisaris, Kau berkati pengurus, pemimpin-pemimpin yang ada, dan GM, dan HRD, dan semua yang ada bersama dengan seluruh karyawan. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, supaya tempat ini tetap boleh menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan melalui flora, fauna, permainan-permainan yang ada. Pengunjung-pengunjung menyaksikan karya Allah yang luar biasa. Dijauhkan para bahaya, rancangan kecelakaan, orang rancang kuasa-kuasa jahat, bahkan bencana-bencana alam. Baik itu di tempat ini, di Bali, di Prigen, di Dolphin Center yang ada di Batam, akuarium yang ada di Jakarta, bahkan di tempat-tempat yang lain yang sedang dibuka, mungkin yang ada di Solo. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan, yang sedang bekerja Tuhan berikan yang terbaik, kami menghasilkan yang terbaik. Yang sedang menantikan keadaan Tuhan urapi, Tuhan kuatkan. Yang merindukan keturunan Tuhan berikan itu. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi kami semuanya. Yang hadir secara online, bahkan semua jemaat Tuhan yang tidak hadir sekalipun. Terima kasih Tuhan, Engkau menopang menolong kami sekalian. Bahkan Safari Pak Baptis Fellowship yang boleh bertambah 1 tahun, Tuhan menolong. Ketika CL, demikian juga dengan CW dan kami semuanya boleh dipakai secara luar biasa, One Mission, One Heart terjadi, dan kami semuanya bergandengan tangan maju bergerak bersama, menyerahkan diri dan hidup dan menghasilkan buah yang terbaik dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami. Apapun yang sudah kami alami hari ini, Tuhan nyatakan urapan dan kuasa. Terima kasih atas Pak Marulam yang boleh berulang dalam minggu ini. Tuhan memberkati hidupnya, pekerjaannya, impiannya, cita-citanya, bersama dengan Ibu Sari dan anak-anak, bersama dengan usahanya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semakin kuat, kokoh, tegar, bahkan terus menghasilkan juga buah yang baik, melayani dengan semangat secara luar biasa. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada akhirnya ketika kami ingin mengakhiri ibadah kami, dan kami mungkin ada yang pulang dan kami melanjutkan pekerjaan kami. Mohon kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Saudara sekalian, mari kita fokus pada Tuhan, menghadap kepada Tuhan yang Maha Kudus, memandang kepada berkat yang dicurahkan atas hidup. Terimalah berkat yang datang dari surga, kasih daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menjadi berkat yang terindah yang terbaik di dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
menjauhkan segala mara bahaya, rancangan kecelakaan, orang dan jatuh, sakit, penyakit. Masa depan yang indah ada di depan bersama dengan Tuhan. Dan biar itu menjadi berkat yang terbaik, dan saudara sekalian selalu diberkati dan menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Berlimpah kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.